tentang ayat itu Mm, menunjukkan menunjukkan bahwa akan datangnya Roh Kudus. mm. Nah, itu loh yang menurut keyakinan kami. Nah, Baik. Bang, saya boleh tanya satu hal sebelum Anda melanjutkan. Kapan Roh ya, Kudus mengajari hukum waris, Bang? ya, Kapan Roh Kudus ngajarin hukum waris? hukum waris. Hmm. Jadi Cara gini, bagi warisan. tadi kan saya sudah sampaikan ke Pak Ustadz, sebenarnya saya bukan ahli di dalam firman. Hmm. Makanya saya kebanyakan bertanya gitu loh. Jadi apabila ada yang saya Hmm. ketahui, maka akan saya jelaskan. Hmm. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi tadi Hmm. fokusnya saya itu mau mengetahui tentang sejarah maupun Enggak apa-apa. pengetahuan tentang Nabi Muhammad gitu loh Pak Ustadz. Eh, Gini, Jadi Bang, saya tadi yang menjawab itu yang dengan belum gini. tadi yang tadi yang Abang perlu belum abang, ya ya, gimana gimana? tadi yang belum saya terima jawabannya adalah Mm-mm. sejarah tentang Nabi Muhammad disebut Mm-mm. nabi dan pada saat kapan dia menerima wahyu daripada Allah gitu, daripada Tuhan. Oke, wahyu pertama kali, Bang, di Gua Hira 5 ayat, Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, gimana Gitu. itu ceritanya Pak Ustadz? Iya, dia waktu pada saat itu eh ke Gua Hira gitu ya untuk menghindari keadaan masyarakat Quraisy yang amburadul gitu dalam keadaan masyarakat yang sangat kacau gitu. Sehingga dia menghadap Tuhannya dan mengasingkan diri ke Gua Hira tersebut. Di Gua Hira tersebutlah dia mendapat wahyu yang pertama kali Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, ceritanya kan malaikat Jibril membawa wahyu tersebut didekap 3 kali karena disuruh membaca dia tidak bisa membaca. Iqra. Ah, kayak gitu. Dia nggak bisa Berarti membaca. bukan Tuhan ya, berarti dari malaikat ya. Malaikat kalau Tuhan yang ngomong Bang hancur alam semesta. Ya ya Kalau Tuhan yang lah saya akan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. kalau yang saya imani Pak Ustadz, Mm-mm. oke saya bicara masalah Nabi dulu ya dari segi Kristen Ya ya, ya ya. dari segi Kristen. Saya Kristen ya, tapi mungkin agak beda dengan Kristen Kristen yang lain. Hmm. Saya jelaskan sedikit ya. Saya itu Kristen namanya Kristen Advent. Terus? Jadi Kristen Advent itu beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Ngerti, tahu-tahu. Kalau Ya, Advent kan nggak makan babi juga dia, ya nggak nggak makan makan sayurannya. daging, ya nggak inilah. Jadi mungkin masalah pantangan-pantangan mungkin masih lebih Hmm. banyak dari Muslim lah ya kan gitu. Nah, Terus? jadi yang saya ketahui tentang Nabi itu, bagi keimanan kami, Nabi itu adalah pada saat perjanjian lama. Itu Mm-mm. disitulah disebut di kitab kami itu disitulah ada kata-kata Nabi. Hmm. Nah betul memang bahwa Nabi itu adalah utusan Allah atau Hmm. menerima wahyu daripada Allah kan gitu. Terus? Jadi pada zaman itu Allah langsung berbicara kepada Nabi gitu loh. Terus? Nah, Nabi Muhammad itu kan pada zaman tahun berapa ya? Tahun 500 ya? 600, 6 600 abad ya? ke-6. Hmm. Setelah Masehi ya. Hmm. Kalau Nabi yang sesuai dengan Alkitab itu kan sebelum Masehi kan gitu Pak Ustadz ya kan. Terus? Jadi yang saya tahu itu bahwa uh, setelah Masehi itu disebut dia rasul, Hmm. rasul. Jadi cuman Ya, nggak ada lagi nabi. nggak ada lagi nabi. Oh, terus? Nah, arti tadi konteksnya tadi masalah nabi bahwa dia menerima wahyu daripada Tuhan, daripada Allah gitu. Oh, terus? Jadi apabila dia tidak secara langsung berinteraksi dengan
antara Allah atau antara Tuhan dengan manusia, apakah juga disebut nabi? Baik, baik. Jadi begini Bang, apakah dia tidak berinteraksi langsung dengan Allah? Apakah dia disebut nabi? Abang tahu sendiri, nabi itu yang menerima wahyu, ya, yang menerima wahyu dari Tuhan. Kalau di dalam Islam ada 7 cara penurunan wahyu, dan salah satunya bisa langsung Allah berkalam kepada nabi tersebut. Kayak gitu. Contoh ketika Nabi Ya Muhammad, kan ya, hmm, tadi kan menurut penjelasan Pak Ustadz yang berbicara ke Muhammad itu adalah malaikat Jibril, bukan Tuhan. malaikat juga. Makanya makanya jangan dipotong dulu penjelasan saya. Jadi pertama kali yang menyampaikan wahyu itu malaikat. Cuma cara turun wahyu itu, Bang, kami kenal ada 7 cara. Nah, terus langsung melalui Nabi Muhammad diilhamkan oleh Allah tanpa melalui malaikat juga ada. Terus melalui mimpi yang diilhami dari Tuhan juga ada. Kayak gitu. Terus ada juga langsung mendengar kalam Allah, contoh perintah sholat tanpa perantara malaikat tuh. Ya, nah, jadi kayak gitu Bang. Jadi ada beberapa cara di dalam Islam itu tentang masalah penurunan wahyu gitu. Nah, beda di Kristen mungkin kan kayak gitu ya. Beda di Kristen mungkin. Kalau di Kristen tadi yang Abang jelaskan, Nabi itu langsung dia kontak dengan Tuhan gitu. Iya, iya. Oh, baik. Bang, saya rasa mungkin Abang bisa membaca lagi kitab Abang di KPR 13, Kisah Para Rasul 13. Nih, Kisah Para Rasul 13. Ya, Bang ya? Bisa Anda lihat ke layar, Bang? Nih, Iya. pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya, Bang ya? Nabi ya, bukan rasul tapi nabi dan pengajar. Jadi pangkatnya 2. Selain nabi dia juga mengajar gitu. Yaitu siapa aja? Satu Barnabas. Barnabas itu nabi. Dan Simeon. Gitu Bang. Jadi setelah Yesus itu turun masih ada yang ngaku nabi yaitu Paulus gitu. Di Antioquia. Jadi jangan Anda katakan bahwa nabi itu habis setelah Yesus turun. Enggak. Enggak. Masih ada yang ngaku nabi gitu dan nabi masih diutus gitu. Makanya sesuai dengan nubuatan Yesus tadi, dia akan mengutus seorang penghibur. Yang namanya orang bukan roh, Bang. Bukan roh, tapi orang. Dia akan mengutus seorang penghibur yang akan menyertaimu selama-lamanya. Kalau Roh Kudus nggak cocok karena bentuknya roh. Yang namanya orang pasti ada fisiknya, ada jasadnya, kan kayak gitu. Ah, jadi kayak gitu. Nubuatan di kitab Anda itu masih ada nabi gitu, masih ada. Tidak hanya sebelum Yesus, tapi sesudah Yesus juga masih ada. Berarti oke lah, berarti sesuai dengan kepercayaan Muslim, berarti Muhammad itu adalah benar-benar nabi ya begitu. Jadi setelah dari gua gua apa itu tadi? Gua Hebron ya. Gua Hiro. Gua Hiro itu yang terjadi pada saat itu apa di situ? Ya, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Hmm. Seperti yang saya bacakan tuh dalilnya tadi.
Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Jadi ceritanya Bang, ketika malaikat malaikat Jibril tersebut mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqori gitu. Aku nggak bisa Nabi kami. Sampai dekap 3 kali baru bisa membacakan. Jadi seperti itu cerita singkatnya. Jadi sepulang dari gua itu, apakah Nabi Muhammad langsung menyebut dirinya Nabi atau siapa yang menyebut dia Nabi? Oh enggak, belum tahu dia dirinya Nabi, belum tahu juga. Lalu dia panas dingin, kembali dia ke rumah, menemui istrinya panas dingin, lalu diselimutin gitu. Diselimutin, turun pula wahyu. Quran surah Al-Mudatsir. Kayak gitu Bang. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Tuh, lalu dibawa. Kalaunya tidak diterakan oleh Al-Quran, kami percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Enggak Bang. Tapi karena ada distempelkan di Al-Quran, baru kami akui gitu. Lagi-lagi, Pada saat itu apakah sudah ada agama Muslim? gini, agama Islam, sebutan Islam itu ketika turun ayat Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Itu penyebutan Islam. Ya, dalam bahasa Arab. Dari tasrif aslama yuslimu. Terus Bang, eksistensi Islam ini sebenarnya bukan cuma di abad ke-7. Eksistensi ya, bukan teks gitu. Kalau Ya. teksnya kan di abad ke-7 adanya. Tapi kalau eksistensinya itu sejak awal manusia pertama udah ada. Kok bisa? Iya, orang yang Islam dari perubahan katanya aja, pelaku Islam itu disebut Muslim gitu. Islam selamat. Kalau pelaku yang selamat itu artinya orang yang berserah diri, tunduk patuh, berserah diri, artinya dia akan selamat. Maka sebutan kosakatanya adalah Muslim, orang yang berserah diri, orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Tuhan. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada orang yang berserah diri kepada Tuhan, yang mentauhidkan Tuhan. Manusia pertama Nabi Adam. Terus Noah sampai ke Nabi Ibrahim. Terus ke Nabi Musa, nabi-nabi yang ada di Israel. Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Semuanya itu Muslim. Ya, tapi sebutan Islam terangkum ketika ada di dalam ayat Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Makanya Al-Quran itu merampungkan dari seluruh ajaran para nabi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Apa agama para nabi? Yaitu menyembah Tuhan yang esa, bertauhid, berserah diri gitu. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi seperti itu Bang. Berarti beda ya pengertian. Pengertiannya gimana? Berarti beda pengertian Muslim dengan Islam ya. Gini Bang, yang namanya Muslim Islam itu dari bahasa Arab. Wazannya atau akar katanya, dasar katanya aslama. Aslama dia bisa berubah di bahasa Arab itu jadi yuslimu, terus bisa juga jadi islaman. Di situ Islam itu muncul gitu kosakatanya. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa, pelakunya siapa? Pelakunya muslimun, fahuwa muslimun. Jadi Islam Muslim itu bahasa Arab yang artinya orang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi kayak gitu, sebutan agamanya, eksistensinya adalah Islam.
pelakunya adalah muslim. Jadi meskipun orang tersebut ya di zaman dulu seperti Nabi Adam atau Abraham atau Ibrahim berserah diri kepada Tuhan, kami tahu beliau adalah orang muslim gitu, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Meskipun pada saat itu belum ada penyebutan Islam. Jadi seperti itu, Bang. Jadi dulu sebelum adanya Islam, Nabi Muhammad itu agamanya apa? Jadi kalau kita melihat di Quran surah An-Nahl ayat 123, summa awhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Padahal kan di Mekah itu kan juga ada beberapa agama. Ada Kristen, Nasrani, ada Yahudi, ada pagan Quraisy. Tuh yang menyembah Lata Mana Uzza. Kan kayak gitu. Ada beberapa agama di Arab Saudi saat itu, ada penyembah patung, ada penyembah Yesus, ada juga dari Yahudi, kan kayak gitu, dari Yahudi. Jadi, Tapi jadi apa? Agama Nabi Muhammad, mengikuti jalur Ibrahim, yaitu Ibrahim. agama yang Hanif itu artinya gini, Bang. Hanif itu dia lebih condong menjauhi kemusyrikan. Jadi dia mentauhidkan Tuhan semesta alam, tidak menyimbolkan Tuhan semesta alam dengan patung-patung atau yang lainnya. Jadi kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi pada saat itu setelah Nabi Muhammad itu digelar dengan Nabi, Umur 12 tahun itu. berarti ketika menerima ketika di Gua Hirop itu Nabi Muhammad umur 40 tahun ya, 40 itu. 40 tahun. Jadi setelah kejadian itu, setelah kejadian di Gua Hirop itu, berarti Nabi Muhammad itu disahkan atau dipastikan bahwa dia seorang nabi itu pada saat kapan dia? Nah, jadi Nabi Muhammad itu dikatakan seorang nabi. Di dalam Quran surah ada 3 sih sebenarnya ya. Seorang nabi, Quran surah Al-Ahzab, khotaman nabiyyin. Terus Quran surah Al-Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Di situ dikatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi utusan Tuhan gitu, seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi penyertaannya itu ketika pewahyuan Sejarah dia tahun ketika Muhammad umur berapa dia? apa itu? Ketika Nabi Muhammad berusia umur umur berapa pada saat itu? Dia diutus jadi nabi itu 40, 40. Oh, berarti semenjak itu sudah nabi gitulah ya kan? Semenjak dia terima wahyu, yang Hmm, namanya nabi itu kan orang yang terima wahyu, yang udah ya. saya jelaskan di depan tadi. Kan kayak gitu. Jadi kan gini Pak Ustadz, dan aku Hmm. makanya tadi saya belum tahu, belum paham masalah sejarah Nabi Muhammad, masalah ajaran Islam kan Hmm. gitu kan. Artinya Gak apa-apa. apakah pada peristiwa di gua itu bahwa sudah ada wahyu. Jadi isi daripada pertemuan dengan malaikat Jibril pada saat itu apakah sudah langsung memberikan wahyu atau apa pembicaraan daripada malaikat Jibril pada saat itu kepada Muhammad? Saya bukakan aja ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nih perkataan wahyu turun pertama kali. Nih, apa percakapannya? Ntar ya Bang ya, saya bukakan buat Abang. Hmm. Nih. Oke ya, ini ayatnya. Wahyu pertama kali. Malaikat Jibril datang.
Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril. Iqra, nggak bisa dia, kata Nabi Muhammad gitu. Aku tidak bisa membaca gitu. Sampai 3 kali dia dekap lah. Lalu dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini pertama kali nih. Baru Nabi Muhammad 3 kali diulangi baru bisa beliau membacakan, menirukan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu yang maha mulia, allazi 'allama bil qalam. Dia mengajar dengan pena, mengajar manusia dengan pena. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Ini wahyu pertama, Bang, yang diterima. Berarti terus berarti wahyu itu apakah langsung disampaikan atau diceritakan kepada istri Nabi Muhammad pada ketika itu, atau sama siapa disampaikan? ya diceritakan, makanya dibawa ke pamannya Warokah bin Naufal. Ya kan tadi kan dibilang oke, disampaikan ya. Kan Nabi Muhammad tidak bisa tadi membaca ya. Berarti mungkin menulis juga nggak bisa kan gitu ya kan? Memang Nabi Muhammad itu ummi, maksudnya itu tidak bisa baca tulis. Ketika dia ingin membaca menulis, dia pakai sekretaris gitu. Sekretarisnya salah satunya Zaid bin Sabit kan, sekretaris Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk dalam bahasa keseharian, bahasa Arab kan bisa dia. Yang artinya ummi itu dia tidak pernah belajar ke Israel, tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya, gitu loh Bang. Berarti ketika Allah atau ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu dituliskan sehingga terjadilah tadi Al-Quran kan gitu kan. Jadi bagaimana, seperti apa kronologisnya kalau menurut Pak Ustadz pada saat itu sehingga terjadilah tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran ini? Jadi itu tentang masalah cara penulisan Al-Quran pula, Bang. Ya, Iya, memang Nabi Muhammad itu kan tidak bisa membaca. Gini saya jelaskan cara pewahyuan Quran itu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, baik dari malaikat Jibril atau wahyu secara langsung atau ilham secara langsung, maka Nabi Muhammad itu memanggil sekretarisnya. Nah, dari sekretarisnya, ada berapa sekretarisnya Nabi Muhammad? Zaid bin Sabit, penulis Quran gitu. Nah, jadi gini, jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan dengan oral, itu dihafalkan oleh Nabi Muhammad gitu. Dihafalkan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada penulisnya dulu, kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, tulis, ini wahyu yang kuterima. Apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Nabi Muhammad. Ditulis tuh oleh sekretarisnya. Belum disebar. Tapi ditulis dulu. Setelah sekretarisnya ini tulis, dia bacakan lagi kepada Nabi. Hai Nabi, apakah betul tulisannya kayak gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul nggak bunyinya? Kalau kata Nabi Muhammad, ya betul seperti itu bunyinya, baru disebarkan. Jadi Al-Quran itu sebelum disebarkan dikonfirmasi dulu kepada nabinya gitu. Kayak gitu Bang, cara penurunan wahyu sampai
dibukukan Al-Quran itu pertama kalinya di zaman Abu Bakar. Jadi seperti itu, Bang. Oke, berarti isi daripada Al-Quran itu apakah dia pada umumnya dari wahyu Allah atau adakah dari Mm-mm. kitab-kitab lain? Bang, udah dibilang, kalaunya untuk Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tidak bisa dia sekolah ke Israel, baca Ibrani nggak bisa. Nggak bisa sama sekali baca Yunani, kitab Kristen. Nggak bisa. Jadi apa yang disampaikan ya udah itu disampaikan. Nggak tahu ada di kitab sebelumnya atau tidak. Tapi Allah konfirmasi bahwa Al-Quran ini inna hadza lafis suhufil ula. Bahwa ajaran ini pernah diturunkan kepada Nabi Musa gitu. Ah, Berarti semua isi daripada Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah langsung ke Nabi Muhammad iya ya. bang, nggak bisa tercampur. Makanya kan di Al-Quran itu watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Sampai hari ini sealim apapun, sekuasa apapun, sehebat apapun, sepintar apapun manusianya, itu dia nggak bisa mengubah satu huruf Quran, bang. Bayangkan kayak gitu ya. Oke, jadi gini Pak Ustaz, kan saya kan ya mohon maaf sebelumnya saya belum pernah baca Al-Quran dan tahu saya belum Sebenarnya paham. gini bang, ada yang menarik saya mau nyampaikan tadi tentang masalah Nabi tidak bisa membaca. Ini kan untuk bangsa, sebuah bangsa yang tidak bisa membaca bang. Ya saya 29 ini. Kan kayak gitu, 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ah, kayak gimana bang? Jadi jadi ciri-ciri estafet membaca. Ma'ana biqari. Mengingatnya itu dengan hafalan gitu, Oke, bukan dengan berarti tulisan. berarti kan tadi saya hanya mendengar bukan membaca. Jadi isi Mm-mm. daripada Al-Quran itu banyak kesamaannya dengan Alkitab. Kesamaan. Jadi gini bang, sebenarnya Al-Quran itu memverifikasi. Ya, jadi hal wajar kalau ada yang sama. Berarti itulah yang pernah diturunkan kepada para nabi gitu. Kalau yang sama. Contoh begini bang ya. Contoh begini. Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8. Ya, sembahlah Allah kata Yesus. Bukan Hanya lagi kepada dia ambil saja tas dulu bang. engkau Ambil, berbakti. ambil tas dulu Pak Ustaz. Oh ya ya, silakan silakan. Penyembah Edis kejang-kejang di bawah. Penyembah Edis pada kejang. Gak apa-apa teman-teman, semoga beliau mau berpikir ya. Semoga aja Allah menurunkan hidayah buat beliau ya. Gak apa-apa, kita ngobrol aja ya teman-teman, ngobrol nyantai kan kayak gitu. Jadi begini Jadi bang, iya iya, ya lanjut Pak. Lanjut Pak gimana Ustaz. gimana gimana, silakan. Itu tadi yang saya sampaikan itu kok bisa banyak ya kesamaannya tentang Iya. sejarah, perjanjian lama, terkhusus yang Mm-mm. saya dengar ya. Jadi ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi ini kan gitu kan. Nah, jadi Jadi gini, ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab verifikasi yang mengkonfirmasi kebenaran di ajaran sebelumnya. Sebenarnya Al-Quran itu gunanya. Jadi, kalau ada sama dengan kitab sebelumnya, dikonfirmasi oleh Al-Quran. Berarti itulah yang pernah diturunkan kepada para nabi ajarannya, gitu. Contoh ketika Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus seperti apa? Sembahlah Allah. Kepada dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Di Al-Quran di mana? Ternyata ada. Ada. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh.
Hadza siratum mustaqim. Menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, adalah jalan yang lurus. Sama gitu. Sembahlah Allah, sama. Berarti itu kebenaran yang pernah diturunkan kepada Yesus gitu. Jadi kita nggak heran kenapa sama gitu. Berarti memang itu ajaran yang diturunkan Tuhan semesta alam kepada nabi sebelumnya. Tiba-tiba berarti ada pengajarannya artinya kayak gini, Bang. Bentar, belum selesai, ya. belum selesai. Mohon maaf, Bang ya. Oke, belum selesai. Jadi tiba-tiba ada yang mengajarkan begini, Bang. Ya, Yesus mengajarkan, hai Bani Israel. Ya, lalu dikonfirmasi oleh Al-Quran, diverifikasi, betul Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Ini inti ajaran dari para nabi, artinya pernah disampaikan Yesus juga, pernah juga disampaikan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Tuhan itu Esa. Tiba-tiba ada pengajaran kayak gini, Bang. Katanya Tuhan 3 dalam 1. Langsung diverifikasi oleh Al-Quran. Itu ajaran yang tidak benar. Bahwa ajaran para nabi terdahulu, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu Esa, bukan 3 dalam 1. Maka kata Al-Quran, orang yang mengatakan 3 dalam 1 dia kufur. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jadi ajaran 3 dalam 1 itu ditolak dari konsep Tuhan semesta alam. Jadi begitu, Bang. Jadi oke, jadi tadi karena banyak persamaan itu sehingga ada kita membuat suatu kesimpulan bahwa Alkitab itu ada identik dengan isinya identik juga dengan Al-Quran gitu loh. Jadi mana duluan sebenarnya dituliskan atau diwahyukan lah kita bilangnya kan, Alkitab atau Al-Quran? Iya. Bang, abang perlu tahu, ajaran para nabi itu sama semua. Nggak ada yang beda. Cuma syariat kehidupannya beda-beda. Sesuai dengan zaman nabi tersebut. Tapi inti ajarannya itu sama. Menuhankan Tuhan semesta alam. Tuhan yang Esa. Itu intinya gitu. Jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus yang ada lebih dulu. Lalu muncul Al-Quran. Kita tahu Nabi Muhammad bukan seorang yang terpelajar. Dia buta huruf, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, kitab Anda nggak bisa gitu. Nggak bisa pula dia bahasa Aramaik. Tiba-tiba dia membacakan dengan wahyu yang dia terima ada di kitab sebelumnya juga gitu. Artinya apa? Itu adalah sebuah konfirmasi Allah Subhanahu wa taala bahwa ajaran sebelumnya yang kuturunkan seperti ini adanya gitu. Makanya Al-Quran itu berkata seperti apa? Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini pengajarannya ada sejak suhuf Nabi Adam, terus konfirmasi dari suhuf Nabi Musa sampai Yesus. Ada semua di Al-Quran. Jadi apa yang tertera di Al-Quran, maka itulah kebenaran. Jika sama di kitab sebelumnya, jika sama nih Bang ya, jika sama, berarti itulah kebenaran yang telah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Jadi seperti itu Bang. Berarti pada kesimpulannya isi daripada Al-Quran maupun Alkitab itu adalah sama-sama kebenaran juga gitu kan Pak Ustaz? Gini, ada sesuatu ya, kalau kita banding di Al-Quran dan di kitab Bible itu, di kitab Anda itu jauh bedanya. Contoh Trinitas tadi. Itu kan nggak sama tuh. Ya, artinya kalau yang nggak sama dengan Al-Quran maka tertolak oleh Tuhan semesta alam. Terus juga tentang masalah hukum-hukum gitu. Hukum-hukum keadaannya bagaimana ketika Nabi Musa dilarang makan babi. Dikonfirmasi juga di Al-Quran bahwa babi itu memang haram gitu, diharamkan. Nah, makanya kan Yesus pun gak makan babi gitu. Sama kami umat Islam, gak boleh memang makan babi, haram Bang. Haram, gak boleh. Babi itu bagi umat Islam bukan makanan masalahnya. Masa orang makan apa? Makan kertas ya. Kayak kertas dah babi itu bagi saya, bukan makanan masalahnya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalaunya terkonfirmasi, itu kan kita dapat lihat tuh ya Bang ya di dalam Quran surah Al-Bayyinah tuh.
Bunyinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang kafir itu nggak akan pernah percaya orang Yahudi dan Nasrani sampai datang suatu bukti yang nyata kepada mereka, yaitu Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul suhufam mutahharah yang membacakan kitab yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Artinya Al-Quran ini untuk memverifikasi ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Karena apa? Ajaran-ajaran sebelumnya itu banyak berubah-ubah. Banyak berubah-ubah kitabnya. Tidak ada jaminan Tuhan untuk menjaganya. Terus ada orang yang merubah-rubah juga untuk mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Makanya Nabi Yahya aja dikejar, Bang. Anda tahu kan cerita Nabi Yahya, Yohanes? Dikejar kan? Beliau sampai dipenggal kepalanya apa? Gara-gara melawan pemerintah, melawan raja, yang mana rajanya ingin menikahi keponakannya gitu. Jadi kata Nabi Yahya nggak boleh menikahi keponakan, tapi rajanya ngotot. Diubahlah itu pula kitab, biar dia menang kayak gitu. Sampai Nabi Yahya dikejar gitu. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang mereka kurangi dan mereka tambahi sehingga Al-Quran harus mengkonfirmasi ini ajaran yang benar, ini ajaran yang tidak benar. Ajaran yang benar Tuhan yang Maha Esa yang perlu disembah ya, bukan menyembah patung atau menyembah berhala, dan konsepnya Esa tidak beranak, tidak pula diperanakan. Terus dia juga, Bang ya, juga tidak ada yang setara dengan dirinya gitu. Kalau ada Tuhan yang jadi manusia ya tertolak gitu. Bagi Tuhan semesta alam, bagi pengajaran para nabi. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Mm-mm. jadi tadinya kan gini, maaf Pak Ustadz ya. Ini hanya pemikiran saya. Mm. Jadi nggak ada dari ajaran dari tulisan-tulisan manapun nggak ada. Jadi menurut Murni kalau saya, kalau Nabi Muhammad gini pernah ceritanya di Sirah Nabawiyah di Islam. Abang mungkin belum baca atau saya mau sampaikan. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, Bang. Itu sahabat dekat Nabi. Umar bin Khattab dikenal juga oleh seluruh umat Islam. Pasti kenal dengan Umar bin Khattab, itu jagonya gimana beliau. Beliau membawa lembaran kitab Taurat bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ingin mengkonfirmasi kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di sini aja sahabatnya penasaran betul atau enggak Nabi Muhammad ini dapat wahyu dari Tuhan. Ya ternyata apa? Memang Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab sebelumnya gitu. Tapi kok tiba-tiba tahu ajaran para nabi sebelumnya? Siapa lagi yang menurunkan, Bang? Kecuali dari Tuhan yang sama kan? Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, sampai yang menyampaikan juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu Tuhannya satu, Bang. Wa ilahukum ilahu wahid gitu. ya kan berarti kan Tuhan kita sama. Ya gini, kalau kita sebut Tuhan kita sama ya, itu saya tidak sepakat. Kenapa saya tidak sepakat? Karena konsep para nabi Tuhannya itu tidak bisa dilihat, dia tidak berbentuk, dia tidak menjelma, dia bukan makhluk, dia bukan digantung oleh makhluk, karena dia tempat bergantung seluruh makhluk. Terus dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada yang setara dengan dirinya. Makanya kan kalau kita lihat di kitab Anda di Perjanjian Lama tuh ya, Allah bukan manusia, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Tiba-tiba ada pula muncul ajaran Tuhan jadi manusia kan kayak gitu ya. Dikonfirmasi oleh Al-Quran, semua tidak benar. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Dia berbeda dengan makhluknya, dia berbeda dengan segala sesuatu. Seperti Tuhannya Nabi Musa menjelaskan kepada Nabi Musa, seperti ya Tuhannya Yesus yang menjelaskan kepada Yesus, serta nabi-nabi lainnya, dan sampai kepada Nabi Muhammad, dan diajarkan kepada kita semuanya untuk manusia di seluruh muka bumi sekarang. Gitu, Bang.